Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan segala puji dan beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta mari kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tito Erliando Saputra dengan NIM akhir 19 dari kelas 4 PAIA. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan memaparkan kajian tafsir Tarbawi Quran Surat Yusuf ayat ke-23 sampai dengan 29. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Artinya adalah perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia, suamimu, adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung." Pada ayat ke-24, Allah berfirman, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ min ibadinal mukhlasin. Sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya, Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Selanjutnya pada ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik bajunya, Yusuf, dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qablin fasaddaqat wa huwa minal kadhibin. Dia, Yusuf, berkata,
Dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istriku. Mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Demikianlah lafaz serta terjemahan dari Quran Surat Yusuf ayat ke-23 sampai dengan 29. Pembahasan selanjutnya adalah Asbabun Nuzul dari Quran Surat Yusuf ayat ke-23 sampai dengan 29. Surah Yusuf ini merupakan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah. Ayat-ayat ke-23 sampai dengan 29 itu turun berkaitan dengan peristiwa yang melibatkan Yusuf beserta istrinya Al-Aziz. Kisah ini terjadi di rumah Al-Aziz. Istri beliau menggoda Yusuf alaihi salam. Yusuf dengan ketampanannya digoda oleh istri Al-Aziz dengan mengatakan, "Marilah, mendekatlah kepadaku." Namun, ajakan tersebut membuat Yusuf mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Yusuf menolak ajakan tersebut dengan mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala." Ayat ini memberikan pelajaran moral, bukti kebenaran dan teladan akhlak bagi umat. Ayat ini berfungsi memberikan pedoman moral tentang pengendalian diri. Pengendalian diri di mana ketika hawa nafsu menggelora, maka haruslah dikendalikan dengan mengingat azab Allah Subhanahu wa taala serta menegakkan keadilan melalui bukti nyata. Selanjutnya, tafsir dari Quran Surah Yusuf ayat ke-23 sampai dengan 29. Yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir, di mana Imam Ibnu Katsir menekankan tentang konteks historis, konteks sejarah yang terjadi antara Yusuf dan istrinya Al-Aziz. Iman Yusuf digoda oleh istri Al-Aziz, dan ini menunjukkan keteguhan dari iman Nabi Yusuf alaihissalam. Serta Imam Ibnu Katsir menekankan kalau ingin menegakkan kebenaran dan keadilan atau memberikan suatu hukum, maka haruslah ada bukti fisik. Haruslah memiliki bukti yang kuat. Sehingga menurut Imam Ibnu Katsir, ayat ini berfokus pada pelajaran moral, pengendalian diri, perlindungan ilahi, dan kebenaran tentu akan terungkap nantinya. Selanjutnya tafsir Az-Zuhaili. Wabah Az-Zuhaili menambahkan analisis bahasa dan psikologis. Godaan itu nyata namun termanajemen oleh akhlak Yusuf. Dan Wabah Az-Zuhaili menekankan dalam tafsirnya Al-Munir pentingnya bukti dalam penegakan keadilan sosial dan
bagaimana moral publik diuji melalui peristiwa tersebut. Bahasan selanjutnya adalah poin-poin terbawi yang terdapat dalam Quran Surah Yusuf ayat ke-23 sampai dengan 29. Surah Yusuf ini kaya akan nilai pendidikan. Yang pertama yaitu nilai ketauhidan dan kesadaran spiritual. Sebagaimana peristiwa Yusuf yang digoda oleh istrinya Al-Aziz, maka Yusuf menunjukkan tentang kesadaran spiritual yang kuat, keteguhan iman, dan keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Nabi Yusuf sadar akan Allah, sehingga itu menjadi dasar pengendalian diri, sebagaimana yang terdapat dalam lafaz ma'azallah, yang artinya aku berlindung kepada Allah, kata Nabi Yusuf. Yang kedua adalah pengendalian diri, di mana setiap manusia memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsu ini tentu harus dikendalikan dengan kuat, agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan buruk atau maksiat. Yang ketiga adalah kejujuran dan integritas. Maksudnya, sebagaimana telah diterangkan dalam ayat tadi, bahwa ketika menegakkan kebenaran, itu harus ada bukti fisik yang objektif. Seperti dalam ayat tersebut digambarkan dengan baju yang terkoyak. Ini menegakkan kebenaran untuk melawan fitnah. Selanjutnya adalah kesabaran. Sebagaimana Nabi Yusuf menunjukkan kesabaran yang kuat, kesabaran yang hebat dalam menghadapi fitnah. Ini menjadi model ketahanan moral dikala kondisi yang buruk menimpa Nabi Yusuf. Selanjutnya adalah kewaspadaan dan berpikir kritis. Sebagaimana dalam Quran Surah Yusuf, ayat ini mengajarkan kita untuk mampu menilai bukti dan mengidentifikasi segala tipu daya. Selanjutnya adalah teladan dan kepemimpinan moral. Perilaku Yusuf mengajarkan tentang etika komunikasi, memberi nasihat, dan keteladanan. Dan yang terakhir adalah pemilihan lingkungan positif. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghindari situasi yang berisiko dan mencari lingkungan-lingkungan positif agar kita tidak terjerumus ke dalam maksiat. Demikianlah tafsir terbawi Quran Surah Yusuf ayat ke-23 sampai 29. Ayat ini menampilkan keteladanan iman, pengendalian diri, bukti kebenaran, dan nilai-nilai pendidikan yang kaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.